Sobat Tubis, kembali lagi sama Gita Rosmayanti di Bincang Muda, bicara kreativitas anak muda. Nah, di sini kita bakalan ngebahas seputar yang berbeda banget dari sebelumnya karena kita akan bermain-main di air loh teman-teman. Gitu, tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Anggap aja kini udah meriah banget ya. Ada siapa Kak di sini Kak? Ada Gimnas Steril Ham. Langsung kenalin aja. Boleh. Oke. Halo Sobat Ubis, perkenalkan nama saya Gimnas Steril Ham. Saya sebagai mahasiswa jurusan agribisnis angkatan 2021. Terus kesibukan saya sekarang yaitu berkuliah pastinya, terus juga aktif di beberapa organisasi UKM. Terus saya juga fokus untuk berbisnis gitu. Nah, untuk berbisnis saya ini udah di-spoiler tadi tentang perairan gitu ya kan, yang di laut-laut. Ini berarti mengenai apa nih bisnisnya nih Kak? Oke, bisnis yang saya geluti sekarang ini yaitu tentang budidaya ikan. Budidaya ikan. Iya, budidaya ikan. Ada apa aja itu budidaya ikan ya? Oke, karena memang di rumah itu ada lahan ya, jadi tempat budidaya ikan. Di situ saya budidaya ikan cupang. Nah, awal ikan cupang, terus juga ngelihat juga pasar yang lain. Saya juga cobain yaitu ikan gapi, dan yang sekarang ini yang lagi rame juga ikan diskus gitu. Berarti awal mula bisnis ini nih karena apa sih? Oke, langsung cerita aja ya. Jadi pada tahun 2019 nih awalnya nih. Jadi karena memang di rumah itu punya lahan di belakang rumah, ya kayak kebun gitulah. Jadi dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan. Nah, terus di situ karena saya juga ini ya hobi melihara ikan, ya hewan gitu. Pokoknya seneng banget. Nah, di situ saya ngobrol lah sama kakak saya. Kebetulan kakak saya juga lulusan perikanan Unpad gitu. Jadi kayak ngomong ke kakak, gimana nih kalau misalkan kita punya bisnis tentang ikan. Ya karena memang saya melihat pas itu lagi ramenya ikan cupang. Jadi ya udahlah, kita pelan-pelan aja gitu ya, pelan-pelan dari ikan cupang dulu, nanti ya mungkin besar. Dan ya memang ketika pas awal itu kita mulai ya penjualannya ke teman-teman dulu, teman-teman terdekat, terus juga cuman kita punya beberapa toples doang gitu. Ya udah, setelah berjalannya waktu ya dari 2019, 2020 sampai 2021 akhir itu alhamdulillah makin berkembang. Itu karena terus juga pas pandemi itu. Pandemi kan emang lagi pandemi malah berkembang. Nah, iya, karena jadi kalau misalkan teman-teman tahu juga ya di berita tuh kan omset penjualan ikan cupang tuh meningkat. Karena gini sih faktornya, ketika kita di rumah aja suntuk gitu. Pasti kan harus ada mainan apalah biar kita nggak stres, nggak bosan. Nah, itu ikan cupang. Jadi pas pandemi meningkat. Nah, udah pandemi segala macam sampai sekarang. Sekarang dibilangnya pandemi apa enggak sih maksudnya? Apa tuh? Kalau sekarang tuh masih di era pandemi mungkin ya. Ya mungkin. Nah, itu masih stabil atau enggak secara penjualan? Oke, kalau pas pandemi emang meningkat. Nah, ketika kan emang lagi viral-viralnya tuh. Nah, di situ muncullah ya para peternak-peternak baru, pasarnya pun meluas gitu kan, dan tidak se-hype ketika pas pandemi. Jadi di situ mengalami penurunan gitu sampai saat ini gitu sih kalau untuk cupang ya. Tapi kalau untuk konsisten dalam berbisnis masih dilakukan? Masih dilakukan. Nah, tentunya kan memang tadinya emang cupang nih sebagai utamanya. Nah, karena cupang ini lagi turun, kita ngelihatlah kesempatan lain dari gapi, peluang lain gapi, terus juga ikan diskus nih yang sekarang lagi rame. Dia
ikan diskas satunya aja bisa nyampe 200, 300 gitu. Makanya emang kita ngelihat peluang lah. Tapi ikan cupangnya juga masih jalan gitu. Nah, karena saya orang awam banget dan belum tahu soal ikan-ikan gitu, karena apa bedanya sih cupang, gapi sama gisgas itu? Apa diskas? Iya. Salah penyebutan gitu ya. Oke. Itu bedanya kayak gimana? Kalau cupang ya kita identiknya dengan ekor yang indah ya, warnanya pun beragam gitu. Ya ukurannya pun, nah ini bisa dilihat sendiri ya. Nih cupang. Nah buntutnya juga tuh indah ya. Dan kalau misalkan kita ya taruh di rumah gitu, di kamar pasti kan enak untuk dipandang gitu, untuk mengurangi stres kita juga gitu. Terus kalau gapi itu ya lebih kecil gitu, lebih kecil dan perawatannya kalau gapi itu lebih susah ketimbang cupang. Kalau cupang tuh kita nggak perlu ini aerator. Bahkan aerator yang untuk memberi oksigen. Nah, cupang nggak usah. Kalau misalnya gapi ya perlu. Ya kayak kecil-kecil gitulah. Cuman sama dia punya buntut yang bagus juga gitu. Cuman emang nggak bisa diaduin. Kalau cupang kan emang identiknya ngadu gitu ya, nopeng gitu segala macam. Nah kalau gapi itu kayak cuman hias aja. Nah kalau yang terakhir diskas ini nih dia tuh bentuknya gepeng gitu tuh. Jadi dia tuh bergerombol, kan namanya diskas ya. Jadi bergerombol dia. Kalau misalkan sendiri stres. Jadi emang warnanya juga bagus-bagus, harganya pun mahal gitu. Jadi diskas. Berarti punyanya banyak dong ikannya? Iya, punya. Dicek aja nanti ya. Bergerombol berarti kan banyak banget kan? Iya, banyak. Karena emang kalau sendirian itu stres dia. Nah sekarang yang di bawah cupang sama apa nih? Cupang sama gapi. Nah, gapi. Oh ini gapi. Iya, bisa dilihat ya. Jadi dia lebih kecil gitu dan ya ada warnanya juga gitu. Ini yang bergerombol itu? Enggak, beda. Diskas itu nanti. Oh iya, yang diskas yang mungkin nanti editing ada ya foto ikan diskas ya. Jadi biar tahu juga gitu. Nah, alasan untuk memilih bisnis di budidaya ikan ini karena apa sih? Oke. Menyambung dengan cerita tadi ya, sedikit cerita tadi kan karena memang saya hobinya ikan dan memang kakak ini spesialis lah di perikanan kan, karena lulusan perikanan. Ya kan kalau misalkan kita berbisnis dengan atas dasar hobi, itu kan seneng tuh ya. Iya. Walaupun apapun masalahnya itu lakuin aja karena memang seneng gitu. Jadi ketika memang menjalankannya pun enjoy gitu. Dari situ sih. Dan memang saya melihat pasar kalau misalkan cupang tuh kita dari dulu ya, dari kakak saya kecil sampai kakak saya udah besar. Saya juga pas kecil mengalami cupang itu memang rame. Jadi saya oke lah, saya bisnis cupang gitu. Dan ya sekarang ya karena memang melihat pasar-pasar yang ada gitu ya, jadi merembet ke ikan-ikan yang lain gitu. Nah untuk di bisnis kakak sendiri ini prestasi apa sih yang udah terlaksana gitu? Yang udah diraih bukan terlaksana gitu. Siap. Kalau untuk prestasi sih kemarin alhamdulillahnya ya, ini saya mempresentasikan di fakultas kompetisi bisnis Fakultas Pertanian gitu. Dan di situ alhamdulillah dapat 5 besar. 5 besar dan itu didanain, alhamdulillah juga. Terus juga sebelum itu ada lomba video digital marketing gitu, yang medianya itu TikTok. Jadi kita di situ bikin konsepnya segala macam tentang penjualan ikan cupang ini gitu. Itu di Undip dan alhamdulillahnya pas itu juara 1 gitu. Alhamdulillah. Selain itu udah pernah ngikutin kegiatan lomba apa aja? Paling kontes sih. Kontes ikan cupang kan rame juga tuh. Iya betul. Itu pas itu di CCM, kakak saya juga yang penyelenggara. Nah, saya yang ikutan kontesnya gitu kan. Saling ya berarti. Saling. Kakak saya yang panitianya, saya ikutan. Ikut majang-majang gitu. Nah, iya, ngeliat juga kan banyak gitu. Ya itu juga kiat-kiat untuk menaikkan lagi gitu tuh hype cupang di Cilegon pas itu ya di CCM. Terus juga ya kemarin sih yang di Kementerian Perikanan itu ada juga tuh cupang, kontes cupang gitu. Jadi ya kita iseng-iseng aja sih lah, nggak yang ini untuk juara gitu, karena ya memang ada beberapa ikan cupang yang lumayan bagus. Nah Kak, untuk pemasarannya selain punya rumah budidaya, itu kemana aja sih Kak pemasarannya? Oke, yang pertama sih kan kita yang deket-deket dulu ya. Saya itu bikin spanduk gitu di depan komplek, jadi orang-orang yang lewat depan komplek itu bisa masuk ke tempat budidaya yang di belakang rumah itu yang pertama. Dan yang kedua,
karena kakak sekarang udah punya toko ya. Nah, jadi bisnis cupang ini full sekarang nih saya yang megang gitu. Paling cuma pengarahan doang dari kakak saya. Nah, saya juga supply ke toko kakak saya. Itu jadi saling lah sekarang kan. Jadi saya yang fokus di budidaya, kakak saya yang ngejualin di toko. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya tentunya di Instagram. Gitu. Secara sosial media. Iya, sosial media. Namanya di Instagram. Karena itu juga kan bisa menangkap konsumen yang di luar kota gitu. Karena memang yang paling jauh ya yang pernah dapat konsumen itu dari Batam, Bandung. Jadi emang di sosial media ini kita juga bisa menjangkau di luar kota gitu. Karena pemasarannya juga lebih luas kalau sosial media. Nah, betul. Nah, untuk teman-teman semua yang mau memulai bisnis nih, menurut kakak sendiri buat memotivasi teman-teman seperti apa sih gitu? Oke, untuk motivasi teman-teman ya, saya ingin berpesan, saya setuju dengan kampanyenya Tokopedia, yaitu mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Jadi yaitu bisa mengartikan kalau misalkan kita tuh ya udah aksi aja dulu gitu, nggak perlu banyak rencana, nggak perlu banyak mikir gitu. Karena ketika emang kita banyak mikir tuh malah menimbulkan ketakutan gitu kayak. Oh, mungkin rencana mah ada. Iya ada, cuman ya nggak usah terlalu inilah, nggak usah overthinking segala macam lah gitu kan. Langsung action aja gitu ya. Karena emang itu bisa menimbulkan ketakutan kayak nanti gimana nih bisnisnya nggak jalan segala macam. Udah ini aja gitu. Dan ketika memang kita mulai aja dulu, pasti ada aja ketika di pertengahan gitu ya bisnis ada aja hal-hal yang nggak terduga. Bener nggak? Kayak misalkan ada teman saya yang ternyata punya kenalan ini. Nah, itu kan hal-hal yang bisa buat mengembangkan ya. Terus juga bisa kita tuh lebih cepat untuk mendapatkan untuk mencapai tujuan kita gitu. Jadi ya memang udah mulai aja dulu kan. Sebaliknya kalau misalkan kita nggak mulai, ya pasti kan kita nggak akan mendapatkan hal-hal yang nggak terduga itu. Jadi kita nggak tahu gitu tuh. Dan ya udah dipastikan gagal. Terus juga satu hal lagi nih. Saya pernah dengar juga kata-kata Bang Zawin, stand up comedian Indonesia gitu ya. Dia memberikan statement gini. Ketika kemampuan bertemu dengan kesempatan, maka keberuntungan itu bisa diciptakan gitu. Jadi kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa dicari, jadi pada dasarnya keberuntungan itu bisa diciptakan teman-teman gitu. Jadi banyak-banyaklah bersiap. Jadi kita cari skill segala macamnya, nggak perlu di kampus, di luar juga banyak gitu tentang digital marketing atau tentang budidaya kalau misalkan kalian berminat gitu ya. Nah, nanti ketika kalian punya kemampuan nih, terus kalian juga mencari nih tentang kesempatan. Ketika memang nanti kesempatan kita dapat, kalau misalnya kita nggak mampu kan pasti nggak diambil dong kesempatannya. Benar. Nah gitu, jadi emang ketika kesempatan ini kita dapat dan kita punya kemampuannya, pasti di situ akan menimbulkan keberuntungan. Gitu teman-teman. Untuk ngehubungin bisnis kakak melalui apa aja nih? Oke, kalau untuk ininya Instagram paling ya, Instagram di Little Fish Aquatic gitu. Terus juga kalau misalkan teman-teman ingin nanya-nanya ya tentang bagaimana cara berbudidaya ikan cupang atau ikan-ikan yang lain, terus juga terkait penjual belian gitu ya, itu bisa WA di sini. Di sini ya. Nanti dicantumin. Iya, gitu. Nah, semoga teman-teman termotivasi dari obrolan kita berdua ini. Terima kasih Kak Gimnas yang telah talking bersama kita. Kan? Sampai jumpa di lain waktu. Ketemu lagi di Bincang Muda selanjutnya. See you.